Halo kaum mager semua, gimana kabarnya? Mudah-mudahan masih tidak semangat dan tetap putus asa ya. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang didasarkan dari sebuah kisah nyata tentang tekad seseorang untuk bertahan hidup di tengah gurun dengan tangan terhimpit batu. Film ini tidak dianjurkan buat kamu yang tidak suka adegan menyakitkan seperti ceceran darah, memotong anggota tubuh, ataupun klaustrofobia, yaitu fobia dengan ruangan sempit. Jadi tanpa berlama-lama, yuk kita langsung saja ke alur cerita film 127 jam. Film ini diawali dengan adegan seorang anak muda yang sedang berkemas di rumahnya untuk memulai petualangan di alam liar. Pemuda itu bernama Aaron Ralston. Ini dia orangnya. Terlihat Aaron sedang berkemas dan mengambil berbagai perlengkapannya. Namun tampak Aaron hendak mengambil pisau lipat serbaguna miliknya. Namun karena tidak terjangkau tangannya, ia pun luput membawanya. Tujuan Aaron adalah sebuah tempat di gurun Blue Zone Canyon. Aaron berangkat pada hari Jumat malam seorang diri dan dengan santai menikmati perjalanannya untuk melepas penat dari rutinitas kota sehari-hari. Sesekali Aaron mendokumentasikan perjalanannya dengan kamera miliknya. Usai menempuh perjalanan panjang, Aaron tiba di tempat yang ia tuju. Karena di sana tidak ada tukang bajigur, indomie rebus, dan cilok seperti di puncak pada umumnya untuk sekedar jajan dan nongkrong, Aaron pun akhirnya beristirahat di parkiran para pengunjung. Keesokan paginya, Aaron memulai petualangannya di alam liar. Ia mulai menjelajahi gurun menggunakan sepedanya. Dan nampaknya Aaron sudah sering ke gurun ini karena dia tahu jalan-jalan di sekitarnya. Terasa seperti di game favorit PS1 ya. Game apa yang namanya lupa saya. Usai puas bersepeda, Aaron mulai menjelajahi tebing dan bebatuan di gurun. Hingga akhirnya Aaron menemukan dua orang wanita yang tersesat. Yang satunya bernama Christy dan yang satunya lagi bernama Megan. Keduanya mengaku hendak ke sebuah tempat bernama The Dome. Aaron pun menawarkan diri untuk mengantar mereka ke The Dome tersebut. Di perjalanan, Aaron menjelaskan kepada Christy kalau gurun di sekitar situ sudah seperti rumah baginya. Setibanya di pintu masuk The Dome, Aaron menyebutkan kalau ia memiliki pintu masuk yang sangat bagus dan lebih asik untuk masuk ke The Dome dengan cara yang tidak biasa. Dan ternyata, Aaron membawa keduanya ke sebuah celah sempit di antara tebing yang hanya muat satu badan. Dan tiba-tiba, Aaron pun menjatuhkan diri ke bawah hingga membuat Christy dan Megan kaget setengah mati. Namun ternyata di bawah celah sempit tersebut ada danau kecil dengan air yang sangat jernih berwarna biru. Aaron pun mengajak Christy dan Megan untuk segera melompat. Dan akhirnya Christy dan Megan pun ikut melompat ke bawah. Ketiganya bersenang-senang di danau kecil tersebut dan mengulangnya beberapa kali terjun dari atas celah tersebut. Usai mandi di danau, Aaron pun berpisah dengan Megan dan Christy untuk melanjutkan petualangannya sendiri. Sebelum berpisah, mereka bertiga pun selfie-selfie dulu dan mengundang Aaron untuk datang ke pesta mereka besok malam. Aaron pun kembali berpetualang seorang diri, menyusuri tebing-tebing dan bebatuan yang indah namun berbahaya. Dan dengan nyalinya, Aaron pun seseleket di antara tebing dan batu, hingga akhirnya ia pun terperosok ke dalam celah sempit dan batu yang ia jadikan pegangan ikut terjatuh dan menjepit tangan kanannya. Dan disinilah cerita film 127 jam dimulai. Dan seketika Aaron pun shock dan seakan tak percaya. Saat ini dia terjebak di sebuah celah sempit di tengah bebatuan di sebuah gurun yang sangat luas tanpa ada seorang pun yang mengetahui akan keberadaannya. Karena saat akan pergi, Aaron tidak memberitahu siapapun dan tidak meninggalkan pesan apapun kemana tujuannya hari ini kepada keluarga atau teman-temannya. Awalnya Aaron berusaha menarik tangannya sekuat tenaga berharap lengannya bisa lepas. Lalu Aaron mencoba mengangkat batu tersebut berkali-kali dengan sekuat tenaga. Namun ukuran batu tersebut terlalu besar dan usahanya sia-sia. Aaron pun mulai emosi dan terlihat frustasi dengan keadaannya. Ia mulai mendorong dan menendang batu tersebut
namun hal tersebut justru menghabiskan energinya. Ia lalu beristirahat karena mulai kehausan. Namun Aaron harus menghemat persediaan airnya karena entah sampai kapan dia akan terjebak di sana. Saat melihat jam tangan, Aaron berpikir mungkin teman-teman yang ia temui tadi masih berada tidak jauh dari sana. Ia pun mencoba berteriak memanggil-manggil Christy dan Megan sekuat tenaganya. Christy! Megan! Namun celah sempit dan luasnya gurun membuat suaranya tidak bakalan terdengar oleh siapapun. Ia lalu mengeluarkan semua isi ranselnya dan mencoba memikirkan cara untuk meloloskan diri dari sana. Aaron pun mencoba memahat batu yang menjepit tangannya dengan pisau lipat kecil yang ia bawa. Namun karena batu yang begitu keras hingga membuat pisaunya terpental ke bawah dengan jarak yang cukup jauh. Hal itu membuat Aaron harus bersusah payah untuk mengambilnya. Menggunakan bantuan ranting kayu, Aaron berhasil mengambil pisaunya. Dan ia terlihat sangat gembira di tengah penderitaannya. Aaron pun kembali melanjutkan pahatannya hingga pisaunya tumpul dan hari pun mulai gelap. Karena sudah merasa lelah, Aaron pun membuat simpul dengan tali temali dan hanger yang ia miliki untuk tempat dia beristirahat. Ia melepaskan rasa kantuknya di antara celah sempit dengan tangan terjepit. Dan ketika terbangun dari tidurnya, tak terasa hari sudah siang dan jam menunjukkan pukul 12.46 siang. Aaron pun kembali melanjutkan kegiatannya memahat batu dengan pisau berharap bisa menggeser batu tersebut. Aaron yang tampak mulai dehidrasi mulai berhalusinasi dan bermimpi ketika kecil ia sering diajak oleh ayahnya mengunjungi tempat tersebut untuk menikmati matahari terbit. Aaron yang mulai menyadari kemungkinan selamat dirinya kecil lalu membuat video dokumenter yang berisikan identitas dirinya dan keluarganya. Aaron juga menceritakan kronologi kejadian bagaimana ia bisa tertimpa batu di celah sempit tersebut. Ia pun berharap kepada siapapun yang menemukan handycamnya agar memberikan rekaman tersebut kepada orang tuanya kelak. Saat sedang membuat video, tiba-tiba ada butiran pasir jatuh dari atas. Aaron mengira ada manusia yang lewat di atasnya. Help! I'm in the canyon! Dan ia pun berteriak meminta tolong sekuat tenaga. Namun naas, butiran pasir yang jatuh tersebut rupanya hanya pasir yang tertiup angin atau ada hewan yang lewat di atasnya. Dan hari pun mulai kembali gelap. Aaron bersiap-siap untuk tidur. Namun perutnya yang lapar memaksanya untuk memakan roti yang tinggal sedikit untuk sekedar mengganjal perutnya. Persediaan airnya pun tinggal beberapa mili lagi dan ia harus benar-benar irit. Di tengah kelaparannya, Aaron pun bahkan mengemil lensa kontak miliknya. Kelaparan dan kehausan yang melanda Aaron membuatnya mulai berhalusinasi dan membayangkan masa lalu. Ia pun mulai mengingat ibunya dan menyesal tidak mengangkat telepon darinya pada hari-hari sebelum ia berangkat ke gurun itu. Ia juga menyesali tidak memberitahu temannya kemana tujuannya perjalanannya kali ini. Keesokan harinya, tepatnya pada hari Senin, yang mana ini sudah 3 hari Aaron terjebak di celah sempit tersebut, Aaron kembali berusaha mengangkat batu tersebut berkali-kali dengan peralatan yang ia bawa. Namun karena ukurannya yang besar dan terselip di antara dua tebing, usahanya sia-sia belaka. Dan di tengah dehidrasinya, ia mulai berhalusinasi menikmati minuman dingin yang ia tinggalkan di mobilnya. Cadangan air Aaron pun hanya cukup untuk 1 kali minum lagi. Aaron mulai menampung air seninya di kantong untuk cadangan minumnya. Aaron pun menjelaskan kepada rekaman kamera bahwa semakin batunya berusaha ia angkat, talinya malah yang semakin melar dan kendor. Ia pun berpikir bahwa satu-satunya cara untuk lolos dari sini adalah dengan mengorbankan tangan kanannya, karena saat ini pun ia sudah tidak merasakan apa-apa di tangan kanannya. Aaron pun mulai mengatur peralatannya untuk mengamputasi tangan kanannya tersebut. Dengan pisau serbaguna yang ada, dia berusaha memotong tangannya. Namun, apalah daya pisau tersebut yang terlalu kecil dan tumpul untuk dijadikan pemotong daging.
Karena lelah, Aaron pun tertidur dan ia bermimpi tentang masa kecilnya bersama ibu dan ayahnya, masa-masa saat ia bersama teman-temannya dan juga kekasihnya. Lalu tiba-tiba hujan badai pun turun tanpa disangka-sangka. Perlahan-lahan, air membanjiri celah sempit tempat Aaron terjepit. Dengan bantuan air, Aaron mencoba menyelam untuk mengangkat batu tersebut, dan akhirnya Aaron bisa terlepas dari batu. Ia pun hanyut dan akhirnya bisa meloloskan diri, lalu menaiki mobilnya di tengah hujan badai. Ia lalu mendatangi rumah istrinya yang sudah lama tidak ia kunjungi, namun istrinya malah menolak kehadirannya, lalu berlalu ke dalam rumah. Dan ternyata itu semua hanyalah mimpi Aaron. Nyatanya Aaron masih terjebak di celah sempit tersebut. Keesokan harinya, tepatnya di hari Selasa, sudah 4 hari Aaron terjebak di celah sempit itu, tanpa ada seorang pun yang tahu. Aaron masih merekam kegiatannya melalui handycam yang ia bawa. Aaron mulai meminta maaf kepada orang-orang terdekatnya melalui rekamannya tersebut. Persediaan air Aaron pun sudah habis. Ia mulai merasakan sakit di dada kirinya sebagai efek dehidrasi dan kekurangan oksigen. Aaron lalu memberanikan diri menusuk lengan kanannya dengan pisau tumpul yang ada. Ia mengikat kuat-kuat tangannya agar aliran darah tidak berjalan ke lengan yang akan ia potong. Saking lapar dan haus, Aaron bahkan mencicipi darahnya sendiri. Dan pada keesokan harinya di hari Rabu, persediaan air Aaron pun sudah habis dan ia terpaksa meminum air kencingnya sendiri. Dengan rasa dan bau yang menyengat, ia akhirnya maksakeun untuk minum. Ia mulai putus asa dan mulai membayangkan kematiannya pada hari itu. Tak lupa juga Aaron mengukir nama dan tanggal kematiannya, agar suatu saat jika ada orang yang menemukan jasadnya, bisa mengetahui identitasnya. Di tengah lapar dan dehidrasi berat yang Aaron alami, ia mulai mengalami kilasan-kilasan masa lalu bersama keluarga, kekasih, dan semua kenangan yang ia miliki pun mulai bermunculan. Aaron menyesali saat-saat yang terlewatkan bersama mereka dan berpikir bahwa inilah akhir hidupnya dan tak akan berjumpa lagi dengan mereka. Namun, tiba-tiba semangat hidup Aaron kembali menyala. Aaron teringat dengan orang tua, adik, dan keluarganya, dan ia ingin memperbaiki hubungannya dengan mereka semua. Lalu Aaron berusaha mematahkan tangan kanannya yang masih terjepit karena tulangnya adalah satu-satunya bagian tubuh terkeras yang sangat sulit untuk dipotong dengan pisau yang ada. Sekuat tenaga ia berusaha mematahkannya dengan menggoyang-goyangkan tubuhnya. Dan akhirnya ia pun berhasil. Lalu PR Aaron selanjutnya adalah memotong urat-urat dan daging yang masih tersambung dengan modal pisau tumpulnya. Aaron juga berusaha menahan sakitnya sekuat tenaga tanpa kehilangan kesadarannya agar ia bisa memotong urat nadinya yang paling besar. Anjir, gak kebayang, kebayang sakitnya. Dan akhirnya usaha Aaron pun tidak sia-sia. Ia berhasil memotong tangan kanannya dan terlepas dari batu tersebut. Seakan tak percaya, Aaron pun terdiam sejenak dan segera membungkus lukanya untuk segera pergi sebelum ia kehabisan darah lebih banyak. Dan sebelum pergi, ia memotret batu yang menimpanya untuk kenangan perjalanan hidupnya. Dengan tenaga yang tersisa, Aaron pun bergegas pergi dari tempat itu. Menuruni tebing dengan satu tangan tersisa, Aaron yang sudah dehidrasi berat akhirnya menemukan kubangan air yang kotor dan meminumnya sebanyak-banyaknya, saking dia hausnya. Usai meminum air tersebut, Aaron melanjutkan perjalanan untuk menuju mobilnya. Hingga di tengah perjalanan, ia melihat keluarga yang sedang hiking dan meminta pertolongan kepada mereka. Keluarga itu pun bergegas mendatangi Aaron dan memberikan minum mereka kepadanya. Mereka pun menuntun Aaron untuk segera keluar dari lembah tersebut. Ibu dan anak itu pun berlari duluan untuk mencari pertolongan lainnya, dan tak lama kemudian datang beberapa orang lagi yang datang untuk memberikan air kepada Aaron. Dan tak lama kemudian tim penyelamat pun tiba dengan menggunakan helikopter. Aaron pun dibawa ke kota untuk dilakukan perawatan lebih lanjut lagi.
Dan beberapa waktu kemudian, Aaron bertemu dengan keluarga besarnya seperti yang pernah ia bayangkan saat terjebak di lembah dahulu. Ia pun kembali rujuk dengan istrinya dan memiliki seorang anak bernama Leo. Dengan satu tangan tersisa, Aaron pun masih melanjutkan hobinya sebagai pendaki gunung. Dan kali ini ia selalu meninggalkan catatan kemanapun ia akan pergi kepada keluarganya dan kepada temannya karena pengalamannya dahulu saat ia terjebak di tebing dengan tangan terjepit. Dan film pun usai. Baik, bagaimana teman-teman? Film yang diangkat dari kisah nyata ini memang menyimpan pesan yang sangat mendalam. Film ini pun mengajarkan kita untuk senantiasa meninggalkan pesan kepada keluarga ketika akan pergi jauh. Kita harus meninggalkan pesan kemana dan berapa lama agar ketika kita hilang kontak, keluarga kita minimal bisa memiliki petunjuk di mana keberadaan kita. Oke, sekian dulu pembahasan film kali ini dan sampai jumpa di bahasan film berikutnya. Ciao, selamat mager dan selamat rebahan.